jadi agak terlambat sekitar 7 menit dari 10.15 karena tadi ada technical problem. Oh, Akhirnya ya solusinya saya restart lagi, akhirnya ya bisa, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Tarmin, Pak Wiono setelah dari Alhamdulillah lokakarya Pak, kemarin? sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak Rahman ya. Ini biasanya Japrian ya Pak Wiono ya. Meskipun selesai lokakarya masih sambung komunikasi melalui WA. Di sekolah nih Pak Tarmin? Seperti Pak? Di sekolah, sedang di sekolah. Di sekolah ini Pak. Mudah-mudahan nanti ini sedang ada pas penilaian akhir semester gitu. Oh, oke. Jadi ini langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, ada Pak Kepala Sekolah Pak Wiono dan Pak Tarmin yang biasanya saya identifikasi sebagai multi talent karena banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk kalau nggak salah koordinator proyek ya. Iya Pak, perlu belajar banyak ini dari Pak Tarmin karena semangat sekali, istilahnya tidak terbatas pada satu materi yang mapelnya Pak Tarmin sendiri ini matematika nggak sebenarnya? Matematika, tapi IT juga jago kayaknya. Oke, baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali secara virtual dalam Pokja Manajemen Operasional atau singkat PMO. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan bulan kemarin karena di PMO ini memang tujuannya untuk menggali sejauh mana implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan PMO-nya, mungkin dari Bapak Ibu ada hal yang ingin disampaikan, Bapak-bapak ya ini, ibunya nggak bisa ikut kayaknya. Baru persiapan tuh Pak. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Mungkin ada yang baru dari Pak Yono. Ya tadi kan baru dari BNI sama Bu Nini tadi ya kan ambil bos. Ya. Ini saya ke rumah dulu dan Bu Nini ke sekolah persiapan mungkin ya. Jadi tidak apa-apa. Santai Pak, santai. Matur nuwun. Gimana Pak ini program yang di Pare, apakah sudah mulai memperlihatkan hasilnya atau sedang berproses? Itu ketuanya juga Pak Tarmin Pak itu. Luar biasa Pak. Saya perlu ini sebagai orang yang masih levelnya junior lah perlu belajar dari semangatnya Pak Tarmin ini. Kalau terkait dengan IKM sendiri bagaimana Bapak Ibu? Adakah mungkin yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke PMO-nya? Sama tadi dalam juga share yang Erapot apakah Bapak Ibu sudah mulai mendownload aplikasinya? Ya sebenarnya sudah Pak kalau aplikasinya, hanya saja barangkali kita untuk saat ini masih ada kendala untuk kita ikut Erapot. Di antaranya untuk ya kita kan tidak hanya mapel umum untuk mapel yang Ismuba itu belum bisa masuk. Jadi Ismuba ya Pak, Islam Muhammadiyah dan hanya oke. Kalau di sini namanya AIK Pak, Al Islam dan Kemuhammadian. Makanya saya tadi namanya Ismuba kalau di SMA. Itu belum bisa dimasukkan dalam Eraport berarti. Dereng. Baik. Jadi dalam menanyakan aja. Ini kita masih merencanakan untuk yang aplikasi Excel, hanya saja ini saya baru tahap penyelesaian programnya Pak. Oke. Kemarin karena saya juga tidak menyimak dari awal, khawatirnya nanti ada informasi yang terlewat mungkin dari yang kemarin. Nanti linknya saged dibuka kembali Pak. Khawatirnya pada saat mungkin disampaikan bahwa Erapot ini sudah wajib atau belum, nanti saya yang terlewat. Saya soalnya kemarin waktu menyimak itu tidak ada mendengar itu harus wajib, karena saya waktu join itu sudah di pertengahan. Nanti jika Pak
Tarmin longgar nggih, saged meluangkan untuk coba lihat di YouTube-nya apakah ada instruksi bahwa itu harus banget dipakai di mulai semester ini atau misalkan bisa sambil berproses pakai yang lama, nanti semester depan baru pakai yang ERAPOD itu. Petunjuknya tapi sudah ada nggih. Kemarin masalahnya ketika kita dikumpulkan di Sragen itu belum wajib, kemudian ya memang diarahkan pakai itu ya, hanya karena ada kendala itu tadi kita saat ini belum pakai ERAPOD. Hanya saja nanti kalau memang wajib ya enggak masalah, nanti kita bisa membuat 2 rapot, dalam arti rapot yang ERAPOD itu untuk mapel umum, nanti semoga kita buat rapot sendiri kalau seperti ya kan. Itu juga kalau ijazah itu kan juga ada ijazah dan ada syahadah gitu. Oke. Nah, ini boleh cerita dikit nih Pak, nggak apa-apa di luar PMO, karena saya SMA-nya dari yang umum, kalau syahadah itu seperti apa Pak? Oh sami Pak, kalau nggak SMA-nya umum, hanya kan sudah lama di sekolah Muhammadiyah. Syahadah itu ya seperti ijazah, hanya saja yang hanya nilai-nilai al-Islam, Muhammadiyah dan bahasa Arab. Jadi ada nilai akidah akhlak, Quran hadis, fikih, tarikh, kemuh begitu Pak. Produk dari Dikdasmen ya. Nggih. Karena ini juga sekolah penggerak dalam kurikulum merdeka, saya rasa itu tidak masalah karena itu bagian dari memerdekakan sekolah sesuai dengan potensinya gitu. Oke. Tapi nanti saya coba tanyakan gitu, untuk yang ERAPOD ini untuk mata pelajaran yang ISMUBA tadi perlu dimasukkan di mana ngoten nggih? Ya, nah saat ini yang sudah melaksanakan ERAPOD itu belum bisa, yaitu tadi kalau memang nanti diwajibkan ERAPOD ya solusi yang akan kami ambil yaitu tadi kita membuat rapot ISMUBA sendiri. Jadi setiap anak nanti punya 2 rapot gitu. Tentunya itu akan membuat pekerjaan Bapak Ibu di satuan pendidikan menjadi lebih banyak gitu. Nggih. Iya, aduh. Nah, nanti coba mudah-mudahan ke depannya kan ini juga masih proses berjalan. Ke depannya ada perbaikan dari sistem ERAPOD sehingga untuk sekolah-sekolah ya misalkan yang memiliki nilai mapel penciri khas dari sekolah Muhammadiyah misalkan itu bisa diakomodasi sehingga mereka tidak perlu kerja 2 kali. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Ya tidak hanya Muhammadiyah Pak, sekolah-sekolah Islam terpadu itu juga sama seperti Muhammadiyah. Oke. Mohon izin membalas chat dari koordinator sebentar gitu Bapak Ibu, menanyakan jadwal PMU-nya, biasanya kan ikut membersamai lah, berhubung kemarin belum nanya, jadi saya belum ngasih linknya. Siapa tahu yang bersangkutan ingin bergabung sekarang nggak apa-apa. Linknya kemarin dalam share-nya itu ini kok nggih, apa namanya? Ke Pak Heri. Sebentar. Heri. Ini nek ket. Pripun Pak Wiono? Enggak, ini dengan Pak teman Tarmin. ini Pak di sini. Maaf. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini Pak Heri, oke. Untuk yang satu lagi, monggo Pak Tarmin, Pak Wiono, sambil sebelum kita mulai, adakah pertanyaan kembali? Sementara belum ada Pak, karena kan kita kan luring kemarin itu sudah di akhir semester nggih. Setelah itu kan kita
hanya menyelesaikan kegiatan di akhir semester, kemudian proyek juga sudah selesai untuk semester ini, jadi belum ada pertanyaan sementara, Pak. Baik, mungkin untuk sekilas dalam izin share screen terkait dengan panduan e-rapotnya. Gambaran e-rapotnya tadi apakah sudah sempat dibuka-buka, Bapak Ibu? Sampun, Pak. Oh, sampun, Jadi seperti ini Bapak Ibu, sampun terlihat Bapak Ibu? Bapak-bapak? Sampun, Pak. Sampun, Jadi komponen utama e-rapotnya kalau di SMA itu ada operator dapodiknya, administrator, guru, wali kelas, lalu siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk detail masing-masing tugasnya, misalkan nomor 1 yang operator, dia itu nanti tugasnya input data, selain data siswa dan PTK, juga yang terkait dengan ini input kelas dan wakil kelas. Dan yang untuk guru, selain nilai sumatif, kemudian sumatif akhir semester, nilai akhir, juga ada proyek. Ini yang membedakan dengan raport yang versi lama. Jadi ada komponen raport di sini. Nah, alur kerjanya di sini ada dijelaskan juga. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mempermudah, dari yang pertama administratornya setelah menginstal mendaftarkan web service di sini. Kemudian baru ke guru mapelnya, baru setelah guru mapel ke wali kelasnya. Sebenarnya poin-poin detailnya sudah ada semua nanti di sini. Harapannya bisa membantu Bapak Ibu dalam dalam mengisi e-raport, entah itu akan dipakai di sekarang atau di semester depan. Mudah-mudahan kalau semester sekarang belum wajib, tapi masih tahap istilahnya menyesuaikan dulu. Sampun kalau gitu dalam pindah ke PMO. Nah, untuk ini Pak Wiono, yang sekolah bantuan sekolah untuk anti bullying juga belum mendapatkan jawaban. Kemarin dalam sampaikan kembali pertanyaan itu ke koordinator fasilitator Pak Heri, karena beliaunya nanti di bawah naungan dari Pokja Sekolah Penggerak. Pokja Sekolah Penggerak itu Budian. Jadi kalau melihat strukturnya itu di paling atas kepala BPGP Jateng, di bawahnya nanti ada Pokja-Pokja. Nah, yang untuk mengurusi Pokja manajemen sekolah penggeraknya ini ada di Budian. Di bawah Budian ada Pak Heri, ada teman-teman yang kemarin di panitia di sekolah penggerak itu. Tampaknya belum mendapatkan jawaban. Nanti kalau memang urgent dan kayaknya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, coba dalam Japri mohon. Dan juga untuk bulan Desember ini dalam kurang tahu apakah lokakaryanya dengan satuan pendidikan atau hanya dengan pengawas sekolah. Tapi yang sejauh ini dalam terima secara tidak resmi di grup WA itu baru dengan pengawas sekolah. Nah, nanti juga di bulan Desember ini kita ada kegiatan refleksi, refleksi kan tiap 3 bulan sekali. Kita dulu pertama refleksi di bulan September. Nah, Desember ini nanti akan kita laksanakan refleksi untuk rentangnya kalau tidak salah setelah kegiatan lokakarya. Jadi nanti sekitar bulan tanggal 10 sampai 14. Nanti kita bisa atur kalau terkait itu Bapak Ibu. Ya, siap, Pak. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak-bapak. Pak. Bosrek itu kan yang kita susun arkasnya itu kan bullying kan nggak kita masukkan, kan ada narasumber gitu kan. Mungkin kalau memang untuk tahun anggaran pertama belum ada, ini nanti kan ke depan mungkin kita alokasikan. Baik, Siap. Rasanya kalau terkait itu BPGP akan
fleksibel Bapak Ibu. Jadi misalkan dengan opsi yang disampaikan Pak Uyono, mereka bisa memahami terkait dengan itu. Misalkan kenapa kok yang sekarang belum ada komponen yang sekolah bullying ya Pak ya, gitu ya. Oke. Oke, ini apakah sudah terlihat di desktopnya? Sampun Pak. Sampun, oke. Apakah kurang besar? Coba dalam lebih besarkan lagi. Pun ketok. Oke. Pun ketok. Nah, untuk informasi laptop Mas. Oh gitu, siap. Oke. Biasanya pas PMO kan sedang mengajar Pak Tarmin, biasanya. Nek sedang mengajar ya terpaksa kan pakai ya kadang pakai HP. Sulit apa ya sinyal kan pakai HP lan mboten. Niki kan pas PAS niki. Siap. Nah, ini untuk informasi dasar seperti biasa karena membutuhkan link rekaman, jadi dalam kosongi dulu, nanti dalam akan isikan. Jadi kita masuk yang kedua, pertanyaannya sama gitu Bapak Ibu, Bapak-bapak terkait dengan tahap perencanaan IKM di satuan pendidikan. Jadi ini kita merefleksikan di awal sekali dulu Bapak Ibu merancang KOS. Nah, seperti apa? Kalau nggak salah, karena masih ingat di bulan November kemarin, kalau nggak salah di opsi 3 sih kemarin, tapi ya, mungkin Pak, kalau ada perubahan. Betul 3 nggih? Baik. Oke. Kalau perancangan ATP, kalau nggak salah melakukan perombakan nggih? Nggih. Nomor 3 juga nggih berarti? Nggih. Baik. Oke. Kemudian perancangan, nah kalau ini perancangan pembelajaran dan asesmen, ini bisa istilahnya kita merefleksikan tidak harus di awal dulu, karena kita sudah ada lokakarya dan terkait dengan asesmen sempat kita bahas nggih, bisa apa namanya, kita merefleksikan di situ. Jadi kalau jawabannya berubah bisa saja seperti itu. Bagaimana, apakah sama atau ada perubahan terkait ini? Terkait dengan asesmen. Apakah saya belum merencanakan pengembangan? Oke, berarti nomor 3 tetap nggih? Nggih. Karena kan tidak menggunakan seperti yang K13, tetapi asesmennya ada penyesuaian dan perombakan gitu. Ada formatif, sumatif, ada project. Kemudian penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, di sini perangkat ajar bisa modul ajar, bisa bahan ajar yang digunakan untuk mengajar. Kira-kira kalau dulu itu saya lupa ya, nomor 3 atau 4 gitu. Bedanya di sini, kalau nomor 4 ini ada ini, sekolah menyelenggarakan sesi pengembangan modul secara kolaboratif. Kolaboratif berarti bersama-sama dan saling mengkoreksi semacam itu dengan mungkin dengan sesama guru atau bahkan bisa saja dengan guru dari sekolah lain gitu. Masih mapel masing-masing Pak, berarti 3 Pak. 3 nggih, baik. Kemudian perencanaan proyek. Nah, ini perencanaan proyek bisa merefleksikan pada proyek yang sedang berjalan, itu perencanaannya bagaimana? Apakah membuat penyesuaian terhadap modulnya dari yang sudah disediakan Kemendikbudristek opsi 3 atau nomor 4? 4 ya, baik. Oke, kembali juga dalam tawarkan kepada Bapak Ibu di Satuan Pendidikan, andaikan nanti di bagian proyek P5 itu ada bisa dikompilasikan, mungkin anak-anak diminta untuk membuat catatan atau buku, nanti bisa dikompilasi, nanti dalam bisa bantu untuk memfasilitasi memperoleh ISBN maupun hak kekayaan intelektual atau HAKI atas nama SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Kemarin pada saat hari apa ya, tanggal 29 malam hari itu kan kami ada rutinan dengan koordinator fasilitator dan juga dengan fasilitator itu dalam sampaikan, tampaknya mendapat respon yang sangat positif karena di sekolah-sekolah lain itu belum ada yang sampai merancang untuk sampai ISBN apalagi HAKI. Jadi sangat menyambut baik. Jadi kalau apakah memungkinkan kira-kira Bapak Ibu kira-kira proyeknya itu nanti ada dibukukan ngoten? Kalau teman-teman yang di Wirosari dan Gondang kemarin kalau nggak salah berencana membuat cerita rakyat. Nah, kalau ini tidak harus bentuk mungkin cerita rakyat, tapi bisa berupa kumpulan
proyek atau aktivitas proyek yang dilakukan, kemudian asesmennya bagaimana, nah nanti bisa di ISBN-kan. Itu sepenuhnya menjadi hak milik dari SMA Muhammadiyah Gemolong. Kira-kira apakah memungkinkan untuk dibukukan, Bapak Ibu? Dipertimbangkan dulu. Oke, kinten-kinten apakah memungkinkan? Saya kira memungkinkan, Pak. Oke. Yang bisa diakomodasi kira-kira dalam bentuk apa, Pak Wiono, mungkin? Supaya dalam bisa mendapat gambaran nanti mungkin bisa memberikan masukan juga jika diperlukan. Coba Bu Nini itu. Oh, okay. Oh ya, Bu Nini koordinator, oke. Okay. Oke, okay, sudah bergabung. Assalamualaikum Bu Nini Sumarni. Ya, waalaikumsalam Pak. Oke. Okay. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat juga, oke. Okay? Okay. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Nini tadi menyambung dari diskusi, okay, karena tampaknya BGB menyambut baik juga jika dalam produk, salah satu produk dari proyek P5 itu berupa buku yang bisa di SBN atau dihakikan. Meskipun itu tidak wajib, tapi tampaknya BPGB menyambut baik jika sekolah bisa membuat itu dan nanti sepenuhnya menjadi hak milik dari sekolah. Nah, apakah memungkinkan kira-kira dalam proyeknya ini mungkin catatan lapangannya itu diabadikan dalam bentuk buku atau implementasinya? Jadi program Ibu ini kan mau dikenakan pangkat itu, Pak. Nah, itu juga bisa, monggo. Berarti nanti bisa saja melibatkan siswa. Jadi siswa dan juga tim pendamping koordinator proyek. Misalkan kemarin ada Pak Sinten yang di Pupuk itu. Nah, istilahnya juga itu bisa dianggap sebagai berbagi praktik baik. Apa saja yang dilakukan, kemudian bagaimana implementasi dan perkembangan respon orang tua, mungkin itu juga bisa di capture, dicatat, dimasukkan dalam buku tersebut menjadi sebuah mungkin namanya kaleidoskop project B5 misalkan di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Nanti jika Bu Nini membutuhkan untuk kenaikan pangkat, nanti bisa dipertimbangkan untuk yang pencipta pertama. Pencipta pertama itu adalah Bu Nini. Biasanya selang-seling antara kepala sekolah atau mungkin koordinator proyek. Nanti bisa didiskusikan. Dan itu nanti legal, artinya nanti akan terdaftar di Kemenkumham RI. Nanti jika memang sudah didiskusikan dan oke, nanti saya dalam akan mulai membantu dalam hal untuk ISBN, kemudian pendaftaran ke hakinya. Oh, gitu. Ini insya Allah tidak sulit. Nanti gimana Pak, Bu Nini? ini yang biasanya sering nulis itu malah justru Pak Tarmen kok. Nanti kita kita koordinasi ya berarti. Dulu kolaborasi. Rekan-rekan semua. Oke. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah tolok ukur keberhasilan dari sekolah penggerak yang di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Jika bisa membuat sesuatu yang berbeda misalkan dengan tempat lain itu dan berbedanya itu kan adalah hal yang sangat positif seperti itu. Oke. Baik. Oke. Belum lanjutkan. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut mawon. Oke. Karena nanti juga ada kegiatan refleksi di sekitar tanggal 10 sampai 14 kalau nggak salah. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut juga di situ. Oke. Oke. Pak. Oke.
Oke. Nah, untuk pelaksanaan IKM-nya, implementasinya niki Bapak Ibu. Implementasi project P5. Dan saya agak lupa juga. Ini kayaknya dulu 3, tapi mungkin jika ada perubahan, karena project ini kan berjalan terus. Lalu kan kita proyeknya sudah selesai Pak, jadi ya masih sama Pak. Masih sama nomor 3 berarti. Karena kemarin ketika PMO kan proyek kita sudah selesai dan ini belum ada proyek lagi. Adanya berarti di bulan apa lagi Pak? Atau udah selesai semua aja? Ya, nanti insya Allah tanggal 24 tahun karya, depan. Pak. Oh ya, 24 Desember atau tahun depan ini. Itu loh, merayakan kelahiran Bu Nini itu loh. Oh ya. Bu Nini apa? Pas Milad sekali SMA. ya. Gitu. Ya, nanti ada agenda banyak Pak, jalan sehat, keluarga besar SMA, orang tua wali murid, kemudian siswa SMP MT juga. Jadi anak-anak nanti kan gelar karya selain 3 tema kemarin juga ada souvenir ya yang nanti akan dijual di kompleks utara itu. Jadi di setting Dari siswa gitu Pak. Ya, parenting, kemudian nanti ada apa itu gelar karya sekaligus pembagian rapot, wisuda tahfidz dan sebagainya termasuk nilai nanti. Ya di situ. 24 Desember gitu berarti itu. Ya, tanggal 24 Desember. Ya. Oke. Oke, semoga berjalan dengan meriah ya Pak, lancar, nanti tidak ada kendala sampai selesai acara. Berarti nanti juga ada potong tumpeng tampaknya kalau merayakan kelahirannya Bu Nini. Ya. Di Barengke gitu. Tidak ada, Allah tidak ada Pak. Potong tumpengnya tidak perlu. Oke. Baik, yang penting doa ya Pak Yono ya. Betul. Karena itu nanti kan prasmanan ya, kayak soto kan nanti jam 5:30 sudah start nanti jalan acaranya udah jalan pagi sekali ya berarti 5:30 sudah start. Kan sebelum duhur harus sudah selesai. Ya. Oke. Baik, supaya tidak mengganggu waktu ibadah juga nggih. Luar biasa sekali. Baik, nomor 2 bagaimana? Apakah untuk penerapan pembelajarannya? Nah, kalau ini saya ingat dalam dulu kalau nggak 4, 3 ya. Nah, monggo peran guru sebagai fasilitator ini apakah lebih dominan? Kalau keempat, ya di sini lebih banyak lagi ruang untuk peserta didik belajar mandiri. Nomor 3 Pak kelihatannya Pak. 3, baik. Kemudian keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Nah, ini terkait dengan asesmen seperti apa, Bapak Ibu? Ini juga bisa saja berkaitan dengan asesmen formatif atau juga dengan e-raport. Lebih ke mana? Apakah ada umpan balik dari peserta didik atau kira-kira sekolah sudah sampai mengembangkan kebijakannya untuk mendorong guru menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Berarti kalau kebijakan ya tertulis istilahnya. Tapi kalau belum ada berarti mungkin bisa antara 1, 2, atau 3. Belum, yang nomor 4 belum ada Pak. Oke. Tapi sudah ada asesmennya nggih? Formatif maupun sumatif dan sudah ada. Baik, sudah ada. Baik. Kemudian pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Nah, ini sesuai dengan fase gitu terutama. Karena ini masih berjalan. Ini kira-kira yang mana ya? Kalau tidak salah dulu 3, mungkin ada perubahan kah? Belum ada perubahan Pak, masih nomor 3. Masih nomor 3.
kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Kalau yang dulu kalau nggak salah juga 3, guru kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses sepanjang semester. Bisa saja dengan diskusi kemajuan belajar. Okay. Kalau yang keempat ini bedanya di situ sekolah sudah memiliki kebijakan, istilahnya merancang jadwal bahwa pada tiap misalkan 1 semester berapa kali itu perlu ada pertemuan misalkan gitu. Contoh saja pertemuan mendiskusikan terkait dengan proses belajar atau ada teman-teman apa semacam itu. Itu bisa masuk yang keempat kalau ada dokumen semacam itu. Belum ada Pak, nomor 3 Pak. 3. Okay. Kemudian kolaborasi dengan orang tua, ini terkait dengan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Apakah sudah 3 pihak? Kalau yang 4 ini 3 pihak, artinya guru, murid, orang tua dalam menentukan tindak lanjut untuk pembelajarannya. Kalau yang ketiga ya antara kemudian dengan orang tua, jadi dialognya 2 arah. Jadi siswa ini tidak terlalu terlibat di sini, tapi lebih kepada guru komunikasi dengan orang tua dalam menentukan proses belajar peserta didiknya. Misalkan kalau di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, misalkan terkait dengan hafalan Al-Quran, misalkan gitu. Ada anaknya itu yang masih belum hafal atau ada kendala untuk menghafal. Orang tua kemudian menyampaikan inginnya khusus untuk anak saya bagaimana jika dilakukan drill jam tambahan misalkan seperti itu. Kemudian sekolah merespon, entah itu direspon dengan menyetujui atau mungkin dengan hal lain. Nah, itu sudah bisa dikatakan sebagai komunikasi yang 2 arah antara sekolah dengan orang tua. Kalau opsi 2 baru 1 arah. Jadi sekolah menyampaikan kebijakan ini, orang tua sifatnya hanya harus menerima gitu aja. Lebih ke yang mana Bapak Ibu? Orang tua juga ada memberikan masukan Pak, tapi tidak ada dokumentasi. Yeah. Oh iya udah. Dokumen gitu masih bukan dokumentasi gitu. Belum ada dokumentasinya. Ada. Tapi ada masukan dari kemudian kolaborasi dengan Bu. Ada masukan orang tua. Jadi orang tua itu memberi masukan kalau misalnya seperti ini bagaimana gitu, tetap ada dari orang tua ke sekolahan, baik melalui wali kelas juga mungkin langsung ke Pak Wi gitu juga ada. Oke. Jadi langsung datang ke sekolah langsung bertemu pada saat pengambilan laporan hasil belajar gitu, orang tua memberikan masukan, kadang juga melalui WA gitu Pak. Oh ya, bisa. Media komunikasi kan tidak harus bertemu langsung ya, bisa dengan WA. Oke. Betul, berarti nomor 3. Nah, untuk kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri, nah ini relevan sekali ya tampaknya, karena seperti yang diceritakan Pak Wiono, di hari Sabtu terutama ada life skill gitu. Yeah. Life skill itu kan saya rasa melibatkan antara masyarakat atau komunitas atau industri gitu. Nah itu bagaimana? Kira-kira kolaborasinya mengarah ke yang mana? Kalau yang opsi 4 ini ada MOU-nya, karena dia berkelanjutan. Minimal MOU atau dalam bentuk dokumen yang mengikat istilahnya dalam jangka panjang atau berkelanjutan nanti akan bekerja sama dengan ini gitu dalam melaksanakan ini. Gimana Pak Wiono? Ya itu kan life skill yang di proyek yang ke KBU itu kan kita dulu MOU dengan Dinas Tenaga Kerja ya. Jadi kita ada dokumennya ya tahun dan mereka memberikan instruktur juga. Oke. Kalau terkait dengan proyeknya Pak, apakah ada kaitan juga selain dari yang life skill? Ya itu formatnya sama. Oke. Jadi mengadopsi dari yang sudah berjalan guys sebenarnya.
Jadi bisa dikatakan untuk profil juga sama ya, ada Project B5 juga ada keberlanjutan terkait dengan keterlibatan masyarakat, komunitas dan industri. Kemudian refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Kita masuk yang mana, Bapak Ibu? Sinyalnya ya, Pak ya. Oke. Empat bisa. Oke. Oke. Oke, kemudian efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Nah, ini dalam hal perencanaan pelaksanaan proses belajar mengajar, Bapak Ibu. Kemana? Yang ketiga atau keempat, Bapak Ibu? Kira-kira keempat, sudah ada sistem, memastikan masukan dan aspirasi murid itu sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan. 4 Pak, itu kan 5 itu Pak. Oh, ngapunten, biasanya soalnya opsi paling banyak itu 4, secara persuasif. Tadi keliru ya Pak ya. Oke. Nah, di sini kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Kira-kira di sini masuk yang mana? Dulu saya agak lupa kalau yang ini. Kalau yang kelima itu mengembangkan mekanisme, artinya ada sistem, sistem yang sudah dibangun atau proses dibentuk oleh kepala sekolah yang intinya mendorong guru untuk secara berkala itu melakukan refleksi berdasarkan analisis data. 4 Pak. Ya mungkin Ya. Mungkin dengan adanya himbauan untuk secara rutin tiap 1 semester 2 misalkan 2 kali berkumpul di Pak, ruang inspirasi, misalkan. Gimana Pak Yono? Sistem itu berbasis. Kita supervisi dari kepala sekolah dan guru senior. Itu kan dari data itu nanti kita konfirmasi ke kawan-kawan. Oke. Berarti masih dalam tahap proses, mudah-mudahan nanti bisa terbentuk iklim yang terbiasa untuk melakukan refleksi, evaluasi. Ruangnya kan, ruang inspirasi kan sudah sangat sudah sangat dikenal oleh
Bapak Ibu guru tampaknya. Kalau dari namanya berarti ketika ada permasalahan yang menyangkut sekolah, mendiskusikannya di situ. Atau biasanya di ruang guru ketika mendiskusikan Bapak Ibu? Tergantung jumlah personil, Pak. Oh gitu, oke. Kalau akan cuman beberapa wakan nanti di ruang kepala sekolah, kalau nanti untuk Bapak Ibu guru ya di ruang. Oke. Dan ruangnya juga tidak tidak terlalu jauh dari ruang guru. Gimana, Pak? Pemahaman saya itu kalau sistem itu kan Pak. Jadi tadi saya ada kebijakannya. Menjawab yang poin 4 itu kalau pemahaman saya sistem itu kan nanti kan masuk ke aplikasi HP dari semua komponen sekolah itu sudah semacam pertanyaan refleksi yang nanti dari sana nanti dapat ditarik kesimpulan kan begitu, Pak. Jadi saya tadi memilih opsi 4 karena sistemnya kan baru sistem manual semua dan memang sudah dilakukan semua tapi sistemnya masih manual, belum sistem yang digital begitu. Pak. Oke, sebenarnya ini Bapak Ibu terkait nomor 5 itu tidak harus dalam bentuk digital. Artinya ketika kepala sekolah mengembangkan mekanisme refleksi, mekanisme itu kan lebih mengarah pada proses, jadi tidak juga harus dalam bentuk aplikasi. Misalkan mekanisme refleksi secara berkala, ini hanya sebagai contoh semawon yang sudah dilakukan di sekolah lain, gitu. Misalkan ketika sekolah melalui kepala sekolah membuat aturan terkait dengan setiap minggu keempat pada akhir bulan diselenggarakan sesi santai ya, apa gitu namanya misalkan, tapi isinya mendiskusikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu, dan itu dituangkan dalam bentuk aturan sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, ada stempel misalkan semacam itu, berarti sudah membangun sebuah mekanisme karena ada wadah, istilahnya gitu. Jadi kalau yang keempat ini sifatnya insidental, ya undangan gitu. Oke. Kalau 5 ini tidak insidental tapi ada rutin, tapi jadwalnya tidak harus sama. Misalkan hanya ditulis minimal dalam 1 semester 2 kali atau 4 kali, tapi tidak ditentukan jadwalnya kapan. Dan nanti untuk menentukan jadwal itu kondisional, maka itu bisa masuk ke yang 5. Kalau yang insidental berarti dia memang baru keempat. Ketika ada masalah aja atau dirasa perlu aja baru menyelenggarakan. Keempat gitu Pak tadi. Okay. Kalau rapat rutin itu kan kita laksanakan setiap bulan, Pak. Rapat apa, Bapak? Rapat rutin evaluasi secara menyeluruh itu kan biasanya kita lakukan 1 bulan sekali. 1 bulan? Kurang lebihnya di sekitar tanggal 25. Kalau yang insidental itu hampir 1 minggu, kadang 3 kali dari beberapa bagiannya. Oke. Nah, ini yang untuk yang rutin juga ada catatan bahwa tujuannya untuk perbaikan kualitas proses belajar yang terukur. Oh iya, Pak. Iya. Yang mana ini? Kalau merujuk dari Pak Wiono kayaknya 5, kalau merujuk dari Pak Tarmin kayaknya keempat. Ya. Saya ngikut Pak Tarmin saja, Pak. Oke, 4 ini berarti. Baik, oke. Kemudian kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid terkait dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajar berarti tidak hanya ruang kelas, meskipun ruang kelas juga termasuk, tapi juga suasana sekolah misalkan. Sekali lagi kalau mengembangkan sistem berarti dia juga lebih kepada ada kebijakan, tidak harus sistem itu yang berbasis aplikasi Pak Darmin. Ini bisa sistem itu ya budaya kerja yang ditulis dalam bentuk aturan. Tujuannya adalah yang ini, mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Ya contohnya kalau kita lihat dari Loka Karya terakhir, 5, okay, baik. Ya. Contohnya di kemarin Pak, Loka Karya terakhir sekolah anti bullying misalkan. Berarti kita sudah membuat aturan bahwa ini termasuk bullying, ini tidak bagi siswa. Jadi kalau ada bullying nanti akan
berhadapan dengan guru BK misalkan semacam itu. Itu apa namanya aturan akademik, termasuk diantaranya ada bullying dan sebagainya, semua sudah dituangkan dalam ini Pak, KOSP Pak. KOSP. Ya. Oke, artinya sekolah sudah memiliki standar bakunya, gitu. Iya, Pak. Baik. Oke. Kemudian kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Nah ini kira-kira masuk yang mana? Saya agak lupa ini. 4 atau 5 nih kemarin. Upaya dari SMA itu sebenarnya sudah maksimal Pak. Misalkan ada anak yang ada anak yang bermasalah dalam hal belajar itu, kita sudah ini Pak, sudah menjalankan sistem sampai home visit, menghadirkan orang tua dan sebagainya. Semua itu dalam rangka melibatkan orang tua dalam pendampingan belajar Pak. Oke. Ya, faktanya seperti itu lah, monggo nanti itu yang lebih tepat kemana itu. Oke. Terkait dengan home visit untuk yang bermasalah, kalau yang terkait dengan kualitas belajar misalkan, apakah Bapak Ibu di satuan pendidikan memfasilitasi semacam ini, masukan dari orang tua, misalkan ingin anaknya belajarnya dia itu masih kurang di area ini, kemudian mohon sekolah bisa mengajarkan atau apa. Saya rasa sudah masuk opsi 5 guys sebenarnya. Iya, memaksimalkan untuk bisa merespon Pak, sudah. Sudah, oke. Oke. Memang bentuk respon itu juga tidak harus mengiyakan, tapi dengan bentuknya ada respon berarti kita sudah melakukan komunikasi dua arah, tidak secara formal, tetapi kita juga kalau tidak melakukan yang diminta berarti ada alasannya. Kalau melakukan berarti itu sebagai bentuk respon yang searah. Oke. Kalau menurut saya ini masuk 5, setuju mungkin Bapak Ibu? Atau masih 4? Monggo. Oke, jadi kalau yang diceritakan Pak Tarmin tadi kan arahnya seperti ini, pengembangan sekolah ya. Berarti ada mekanisme ya. Misalkan orang tua memberikan saran ke sekolah itu melalui, selain tadi yang disampaikan Bu Nini, ketemu langsung Pak Wiono, adakah mekanisme tertentu ngoten? Lewat wali, lewat BK bisa Pak. Ya memang gimana ya, kita untuk SOP-nya secara detail belum kita berikan, tetapi masukan-masukan dari orang tua, baik itu melalui wali, melalui BK, bahkan ada yang langsung kepada Bapak Kepala Sekolah, itu semaksimalnya sudah diupayakan untuk direspon, dan kalau itu memang dirasa perlu untuk langsung ditindaklanjuti, sudah ditindaklanjuti begitu Pak. Hanya memang SOP detailnya belum. Oh baik, okay. Berarti dalam isi yang keempat saja nggak apa-apa, okay? Kemudian partisipasi aktif kepala sekolah dalam jejaring dan organisasi yang relevan, okay? Contohnya ya MKKS, kemudian ada mungkin pengembangan keprofesian yang lain, itu sudah sampai tahap mana? Kalau yang keempat itu membuat karya, kemudian berbagi praktik baik. Kalau ketiga aktif tetapi belum membuat karya, belum menularkan praktik baik. Kalau yang kelima di sini memberikan layanan yang bermakna. Hampir sama nomor 5 dengan 4, cuma bedanya dia lebih banyak mungkin kegiatan organisasinya. 4 saja. 4, baik. Pak Wi fokus di sekolah Pak. Oke. Kan berbagi praktik baik itu istilahnya juga penting ya. Nanti ketika mungkin ya di periode berikutnya itu ada sekolah penggerak yang baru membutuhkan preferensi dari SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Nah itu bisa dianggap sebagai berbagi praktik baik pembelajaran juga Pak. Iya.
Kemarin saya untuk naik pangkat itu juga pakai PTS Pak, penelitian tindakan sekolah ya. Oh PTS, oh oke. Berarti itu PTS sudah membuat karya. Ya. Kemudian kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Monggo, saya rasa ini tidak ada masalah. Hanya masuk yang mana menurut Bapak Ibu? Pesannya Pak Tarmen. Bedanya kalau 4 dan 5, 5 itu dia sudah membantu sekolah lain. Mungkin ada sekolah lain yang memiliki masalah internal kepegawaian. Nah, mungkin dari kepala sekolah di sini di Pak Wiono membantu memberi masukan, itu juga bisa dianggap sebagai membantu kepemimpinan sekolah lain dalam mengelola emosi, menggunakan prinsip moral, atau sesama sekolah Muhammadiyah, juga bisa, misalkan. Kalau ketika mau KKS negeri swasta, kita kan grup juga di swasta. FKKS Pak. FKKS, Forum Komunikasi Kepala Sekolah gitu. Ya. Swasta. Kepala sekolah, S-nya 2 ya berarti. KSS kata. FKKSS. Berarti masuk yang mana ini, Bapak Ibu? Saya ngikut ini. Bisa ke 5 ya. 5. Bisa. Okay. Kemudian kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Nah, ini yang seperti kita bahas kemarin, komunitas praktisi itu tidak seribet yang kita bayangkan sebenarnya. Komunitas praktisi ini ya sebuah bentuk komunitas pembudayaan yang dilakukan oleh para guru terkait dengan evaluasi, refleksi, atau hal-hal yang butuh didiskusikan bersama. Iya, itu jalan terus Pak. Oke, berarti tahapnya di sekolah atau sudah menyebarluaskan ke sekolah lain? Masih sekolah Pak kayaknya. Sekolah nih, nomor 3 nih Pak. MKM sekolah ya. Oke. Nah, ini tinggal yang singkat-singkat saja Bapak Ibu. Oke, terkait dengan SDM ya Bapak Ibu. Apakah jumlah PTK tidak mencukupi? Mencukupi ya Bapak Ibu? Mencukupi Pak. Mencukupi ya. Mencukupi Pak. Kompetensi rendah saya rasa tidak. Komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru rendah saya rasa juga tidak. Berhalangan tetap karena kondisi kesehatan karena juga tidak ya. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Kemudian dari segi anggaran sudah tersedia nggih? Iya Pak. Kemudian anggaran kurang juga rasanya juga tidak. Nanti kalau kurang itu kemarin BPK menyampaikan bisanya bukan menambah anggaran, mungkin dengan dukungan dalam bentuk lain apa yang lebih dibutuhkan. Insya Allah aman Pak. Mudah-mudahan. Teknologi, nah aplikasi ini ke depannya nanti misalkan di bulan Januari atau bulan Februari PMO-nya ngeten, Februari ya, setiap 2 bulan sekali. Bapak Ibu bisa melaporkan terkait dengan e-raport itu bagaimana? Kalau sekarang e-raport belum masuk ke sini, tapi masih ke Siplah
dapodik misalkan semacam itu. Saya rasa tidak ada masalah yang ini. Sejauh ini laptop juga sudah mencukupi. Tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Internet stabil? Rapot tuh walaupun kita nggak pakai rapot pun untuk apa namanya, untuk penilaian kami juga sudah berbasis aplikasi kok Pak. Itu teman-teman guru itu kalau nilai dari guru mapel sudah kumpul tuh setengah jam untuk mengerjakan rapot bisa selesai Pak. Sudah selesai. Iya. Ya, aplikasi yang Excel. Oh, oke. Untuk yang dikembangkan itu, sekolah ya? Nggih, yang mengembangkan sekolah. Oke. Oke. Tapi nanti memang untuk amannya pelan-pelan nggak apa-apa Bapak Ibu migrasi juga ke e-raport sekalian juga nanti karena setidaknya itu akan dipakai hingga nanti Bapak Ibu 2024. Misalkan setelah 2024 akan dipakai juga masih Bapak Ibu tidak akan kesulitan Mas. Kemudian kegiatan pembelajaran sudah berjalan, perangkat ajar memadai, Iya. Kenapa Pak? Perangkat ajar. Modul ajar. Perangkat ajar Pak. Oh perangkat ajar, modul ajar atau mungkin hal-hal. Ada Pak. Buku juga lengkap. Oke. Kemarin saat kunjungan lapangan itu, saya yang belum sempat main ke perpustakaan, saya lupa. Posisi perpustakaan sebelah mana, Pak? Di atas, Pak. Di atas. Itu kepalanya Bu Nini. Oh, Perpusnya Bu Nini kepala perpustakaan. Oh, nggih. Kedua Jepang itu besar. Oke, berarti di situ anak-anak untuk melakukan peminjaman buku, dia harus ini istilahnya terdaftar sebagai anggota dulu atau semua siswa adalah anggota? Nah kemudian anggaran gimana Pak Piano pegawainya? Stafnya kan punya staf beberapa Bu Nini ya. Oke. Yang stafnya ini non guru berarti Pak? Iya non guru Pak. Oke. Ambil dalam screenshot tadi. Kebijakan tidak ada yang ini istilahnya melemahkan sekolah penggerak. Kebijakan dari pemerintah daerah. Terjadi rotasi tidak. Apakah tidak ada dukungan dari pengawas atau pengawas pendukung Pak Tri Hartanto, Bapak Ibu? Dukung sekali. Dukung sekali, alhamdulillah. Oke, kemudian dukungan internal dari yayasannya Pak, gimana Pak? Apakah mendukung dengan sekolah penggerak ini? Support Pak, mendukung. Alhamdulillah. Guru non komite, apakah tidak ada yang tidak mendukung? Semua mendukung Pak. Baik. Kemudian kondisi mendesaknya tidak terjadi bencana alam, kemudian juga pandemi COVID sudah tidak lagi menghambat pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau yang ini yang lain-lain Bapak Ibu, monggo yang lain-lain itu apa ya istilahnya? Adakah hambatan lain yang Bapak Ibu jumpai? Yang di luar dari yang tadi sudah ditulis. Kalau ingin disampaikan sakit di sini dan jika butuh dukungan nanti bisa ditulis di sini. Saya kira tidak ada masalah itu Pak Rahman. Iya. Tidak ada masalah. Oke. Baik. Nah, alhamdulillah sudah terisi semua Bapak Ibu, tinggal yang ini nanti dalam isi ketika linknya sudah masuk. Oke. Saya screenshot dulu. Saat ini sedang sibuk apa yang Bapak Ibu di sekolah kalau PAS gitu? Bapak Ibu. Ya.
Ya saya paham. Gimana, Pak? Kalau kurikulum kan ini pelaksanaan, gitu. Mestinya kita ya mengawal semuanya, Pak. Ya, hanya saya memang ya tidak dipasang pengawas mestinya nih. Itu aja, Pak. Ya tadi kalau saya sama itu tadi menyiapkan tadi apa aplikasi rapot tadi ya belum selesai. Oh, rapot, Operatornya apakah Pak Tarmin atau berbeda, Pak? Betul, ini kan kita sekali lagi materi ini belum rapot, jadi berbasis Excel. Saya menyiapkan aplikasinya. Oke. Berarti nanti ke depannya untuk yang rapot nanti ada operator tersendiri atau jadi satu dengan Bapak Ibu guru yang perannya sebagai operator, kata? Ya kan sudah ada operator dapodik, hanya saja nek sepertinya nanti operator dapodik kalau kita tambahi untuk rapot itu saya sepertinya terlalu belum banyak. Siap, Mungkin butuh teman Pak. Iya, butuh tambahan. Baik. Monggo nanti saged di setting ngoten nggih. Mudah-mudahan bisa terakomodasi. Sambil pelan-pelan nanti kalau sudah ditunjuk meminta untuk mempelajari, terutama yang operatornya itu akan lebih memudahkan dari pekerjaan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa tetap fokus pada ngajar, kemudian dengan tugas tambahannya, demikian juga dengan proyek, sedangkan nanti yang di bagian operator akan menyiapkan akun-akun, karena tadi saya lihat juga operator nanti akan perlu menginput data-data dari Bapak Ibu guru, jadi Bapak Ibu nanti juga menunggu dari operatornya terlebih dahulu. Linknya bisa diakses saya itu Bapak. Pak, matur nuwun Pak. Sami-sami. Baru kemarin Pak itu sosialisasi launching. Jadi memang benar-benar baru dan versinya mungkin berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini kita memang wajib Pak, karena untuk PKBM saja sudah dibuatkan rapot. Dan ada komponen project P5 juga Pak dalam rapot itu. Ada. Ya, yang saya melihat kemungkinan nanti ke depan itu wajib, karena PKBM itu yang paket-paket A, B, C itu aja dibuatkan rapot, berarti kan kemungkinan besar nanti ke depan untuk sekolah formal itu wajib kemungkinan. Kita juga hanya mengikuti saja dari kebijakan, berusaha mengikuti alurnya lah istilahnya gitu. Ini waktunya masih cukup banyak, kita tadi kan mulainya jam 10.22, 90 menit, berarti nanti ya selesainya kurang lebih 11.37 kalau 11.40 gitu. Monggo mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, meskipun nanti ada sesi refleksi, apa-apa. Saya juga ini beruntung sekali ternyata waktu kunjungan lapangan ke SMA Muhammadiyah 2 Gemolong itu Bapak Ibunya semuanya sedang ada di situ dan setidaknya Bapak Ibu yang terlibat dalam proyek sedang melaksanakan proyek kemarin. Wah, alhamdulillah. Ya nanti mudah-mudahan bisa main lagi ke situ mungkin di 2023, kalau 2022 tinggal Desember ini belum sempat. Dan saya juga masih punya janji sama Pak Wiono nanti insya Allah main ke rumahnya. Jauh Pak ini dari sekolah Pak? Iya. Jauh dari sekolah Kak? Kami tunggu Pak. Insya Allah. Apa jauh Pak dari Gemolong? Gimana Pak? Apa 10 menit sampai ya? 10 menit. Oh. Nek gen kula ngene Bu Nini niku lagi 10 menit sampai. Yang paling dekat Bu Nini. Nggih. Pak Wiono 15 menit atau 5 menit? Enggak, 1 menit. Paling dekat itu Pak Wiono malahan Pak, di antara kami bertiga. Nggih. Kemarin juga lihat itu Pak, yang Wiono ke rumah-rumah itu dalam rangka apa Pak? Menemui orang tua siswa. Apa Pak? Yang kemarin sosialisasi penerimaan siswa baru. Program sekolah berbasis rumah Pak. Yang sekolah berbasis rumah. Iya. Nggih. Iya.
Iya, itu kan Jadi, kita perlu sosialisasi yang program khusus tahfidz Quran itu kan. oke. Ke orang tua siswa, Alhamdulillah, Pak. ya, alhamdulillah akhirnya kan inden itu masuk ke SMA Muh 2 yang PK. Oke. Kebetulan mereka juga menginginkan sekolah yang seperti itu. Oke. Kepala sekolahnya langsung yang terjun, nggih. Luar biasa ini Ya, Pak, berarti. alhamdulillah. Kan harus bisa jadikan contoh, Pak Rahman. Siap. Ya ibarat di kampus berarti rektornya langsung turun, Pak, itu, Pak. Oke, Iya. oke. Responnya gimana, Pak? Kalau dari orang tua berarti dengan datang ke situ Bagus, itu? Pak. Bagus ya. Oke. Iya, bagus. Responnya bagus. Kemudian yang kedua, ternyata selama ini yang negeri Yunasi itu kan memang apapun bentuknya siswa, pinter atau gimana itu kan tetap masuk dan mempengaruhi kelas itu kan berpengaruh. Kan kalau dulu kan prestasi, ya. Jadi bagus. Tapi sekarang terjadi penurunan turun. Kalau kita kan memang yang program khusus disetting benar, baik akademik maupun yang tahfidz Quran itu ya. Hingga itu sebenarnya juga tidak terlepas dari ini kalau zonasi itu adanya sekolah-sekolah unggulan yang akhirnya ya apa namanya ya kalau dalam tidak rata gitu loh jadinya. Bapak Ibu ini masih adzan dalam tutup dulu apa namanya video dan audionya enggak apa-apa nggih? Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau di sekolah sudah mulai azan, enggak apa-apa. Bapak Ibu tidak perlu lift, ditinggal mau enggak apa-apa, karena agenda untuk PMO sebenarnya sudah terpenuhi semua. Hanya ini dalam tetap biarkan merekam, supaya tercapai 90 menit. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu? Pak Karmen yang sudah ke masjid itu.
Oke, oke. Baik, terima kasih nggih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu juga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Mari kita tutup sesi PMO hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Matur nuwun nggih Bapak Ibu, ndak perlu lift, biar di sini dulu, nanti dalam kalau udah tercapai dalam ke masjid dulu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai apa?